topik kita hari ini. Masalah dasarnya apa sih? Ada 3 masalah pokok. Pertama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan kebumen. Salam kelipik-kelipik, belajar sama-sama, sama-sama belajar. Nih, topik kita hari ini. Masalah dasarnya apa sih? Ada 3 masalah pokok. Pertama, teknis budidayanya. Yang kedua, kualitas alam lingkungan atau kolam atau apapun. Yang ketiga, penjualannya. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi teknisnya. Jenengan mau budidaya ikan nila, tentukan dulu tekniknya yang mana. Bioflok atau alami natural. Mas, kalau kolam tanah gimana? Kolam tanah itu masuknya ke natural. Ya. Terus, Mas, ke kolam beton gimana? Kolam beton itu atau kolam terpal itu ada 2 teknik, bisa natural, bisa bioflok. Kalau bioflok pakai bakteri pengurai atau lactobacillus atau apapun. Kalau natural tidak pakai. Ya. Terus jenengan harus jelas dulu teknik yang mau panjenengan pakai itu yang mana, tentukan. Misalnya di tempat panjenengan kok airnya agak susah, pakai teknik bioflok, bisa ras. Recirculation aquaculture system. Kelebihan dan kekurangan dari teknik bioflok, ras, natural ini semuanya berbeda-beda setiap daerah. Daerah saya cocok untuk sistem natural, tapi tidak cocok untuk bioflok. Kalau ras cocok. Kalau ras biasanya di mana tempat cocok? Biasanya karena sistem ras ini memerlukan biaya tambahan yang lumayan besar. Sedangkan kalau natural atau bioflok itu hanya butuh aerator. Aeratornya itu bisa berupa venturi, bisa berupa aerasi, bisa berupa apapun. Atau apapun untuk menambah oksigen di dalam kolam. Nah, kalau secara teknis jenengan sudah tentukan, terus sekarang kita lihat kualitasnya, kualitas lingkungan. Contoh, kualitas bibit dulu. Kualitas bibit, jenengan harus tentukan bibit yang bagus, bibit yang punya garis keturunan atau strain yang baik. Istilahnya nggak asal bibit. Terus tentukan besarnya bibit, ukuran bibit pertama kali tabur. Sebab sering saya bahas, kalau bibit yang ukuran 2 jari cenderung adaptasinya lebih lama daripada bibit yang ukuran 1 jari. Jadi penentuan atau pemilihan ukuran bibit ini juga sangat penting. Faktor lingkungan, contoh, kolam itu terhalang sinar mataharinya. Terhalang atau dapat sinar matahari kok paling 1 jam atau 2 jam itu kurang. Nanti pertumbuhannya akan lambat, sangat lambat sekali ikan ini. Harusnya kena sinar matahari minimal 5 jam dalam 1 kali 24 jam. Itu kolamnya harus seperti itu, disetting seperti itu. Terus sinar matahari ini juga mempengaruhi suhu air. Kalau airnya suhunya terlalu ekstrim, siang panas, kalau malam terlalu dingin, ini akan menyebabkan beberapa gangguan, yaitu biasanya jamur. Kalau sudah kena jamur ya sudah, biasanya susah diobati. Kalkulasi mengenai apa ya, biaya untuk budidaya ikan nila per 1000-nya. Kemarin ada yang ngomong ngasih kalkulasi, nanti seperti ini gambarnya di samping saya sertakan. Jadi kalkulasinya sekian. Tapi kalkulasi ini kan 1 kolam. Nah,
Sedangkan di budidaya ikan ini kan kumulatif. Misalnya semakin banyak ikan yang kita pelihara di dalam banyak kolam, tapi dalam satu tempat, ini biasanya kosnya akan lebih rendah daripada kita memelihara cuma satu kolam. Kalau satu kolam kan fokusnya ke situ, tapi kalau ada misalnya 10 kolam, ini justru kosnya akan lebih rendah daripada yang untuk satu kolam. Ini saya jawab ini. Semalam juga ada yang telepon ke saya nggak sebut daerah mana, siapa, ada yang telepon ke saya, Mas, saya sudah ikuti prosedur seperti yang panjenengan sampaikan. Jadi taburnya bibit ukuran 5-7 cm, terus kepadatannya 50 ekor per meter kubik. Tapi kok ikan sudah 4 bulan kok baru naik sekitar 50 gram, itu ada masalah apa? Ya kita evaluasi dulu satu persatu. Bibitnya kualitasnya gimana? Pakannya kualitasnya gimana? Terus kondisi kolam kualitasnya gimana? Itu harus terpecahkan 3 ini. Jadi kalau nanya, Mas, ikan saya gimana? Kok sudah 3 bulan ikan nggak mau gede? Ya saya nggak bisa jawab. Ya harus detail dulu. Bibitnya beli di mana? Pakannya merek apa? Kondisi lingkungannya seperti apa? Itu harus jelas 3-3. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang ketiga, tentang pemasaran. Kemarin ada yang ngomong ke saya, Mas, cara pandangnya jangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya nila Lamongan lagi panen, itu semua harga nila itu ya memang hancur. Ya betul, Mas, betul. Di seluruh Pulau Jawa harganya itu kepengaruh sama nila Lamongan. Ya kita harus mensiasati pas Lamongan panen, jangan ngepasin pas kita panen. Kalau gitu jenengan berarti nggak nonton video saya secara full dong. Ini akhirnya akan menimbulkan perdebatan. Jadi gini, biasanya Lamongan panen itu antara bulan Juli kemarin, Juni-Juli kemarin. Jadi jangan sampai jenengan kok pelihara ikan di bulan Februari, Maret, April, Mei. Nah nanti panennya ke Juli. Ya pas Lamongan ini nilai dari daerah Lamongan sana panen, ya kita hancur, nggak dapat harga yang bagus. Begitu. Jadi kita menyesuaikan. Nah, lebih bagus lagi kalau panjenengan itu bikin kontrak kerjasama dengan penjual bibitnya. Berani jual bibit, berani ambil panenannya. Itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Dulu. Jadi masalah pemasaran, kalau saya sertakan nanti ada produk-produk saya, karena saya jual ke pengepul harganya kurang bagus, saya bikin fillet, terus saya bikin ikan sudah bersih frozen tapi berbumbu, saya bikin macam-macam. Jadi segala macam pemasaran itu bisa. Iya, Mas, sampean sudah punya nama, saya berjuang dulu. Gimana caranya supaya ikan ini bisa laku di pasaran, bisa saya untung? Itu bagaimana caranya? Tapi kalau partainya gede kan susah, Mas, ya enggak juga. Kalau kita sudah tahu lubang-lubangnya, kita nyari dulu faknya pemasaran kita itu yang seperti apa. Apa kita mau dijual dalam bentuk olahan atau kita jual ke pengepul? Kalau kita jual ke pengepul, otomatis kos produksi kita harus kita tekan seseringan mungkin supaya kita bisa dapat untung. Tapi kalau kita mau jual ke dalam bentuk olahan atau setengah jadi, misalnya ikan sudah dibersihkan dikasih bumbu, nah yang kita jaga itu kualitasnya gitu, supaya gimana caranya ikan nggak bau tanah, ikan dagingnya tebel, tetap enak, kayak gitu kan tetap harus kita jaga. Oke, semoga tayangan saya bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik. Salam klipik-klipik. Salam klipik-klipik. Salam klipik-klipik. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan
dan subscribe. Dadah.